Selamat siang adik-adik semua. Gak apa-apa kan saya panggil adik-adik. Oke. Hari ini kita materinya PPN. Nah, cuma sebelum membahas materinya, adik-adik saya mau tanya, ini semester berapa? Hah? Semester 7? Oh, semester 7 sebentar lagi kan udah mau selesai. Berarti sudah dapat materinya sebenarnya, betul nggak? Berarti nggak usah lagi ya. Iya. Semester 7, oke. Nah, semester 7. Nah, karena kita harus tahu sebenarnya. Saya takutnya nanti mengulang membosankan. Nah, kalau memang sudah dapat, mungkin nanti ada berapa saya lewatin. Saya nanti akan kenalkan konsepnya dulu. Konsepnya, terus nanti kalau umpamanya memang kan sudah dapat duluan, pasti ada kayaknya masih ganjel tuh kira-kira apa tentang PPN, terus konsepnya seperti apa, bagaimana mungkin tarif, tata caranya, dan lain sebagainya. Silahkan nanti kita diskusi. Saya jauh lebih senang kalau ditanya gitu, daripada nanti saya terus menyampaikan gitu, biar nggak monoton. Saya ingin ya mungkin kalau umpamanya adik-adik sudah dapatkan, tidak pernah mungkin melakukan tata cara tentang PPN, lebih bagus nanti silahkan diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, nah tadi saya dengar IKPI, apa itu IKPI? Nah, mungkin kalau boleh saya minta waktu kita sharing sedikit. Siapa yang ingin menyampaikan? Adik-adik jurusannya jurusan akuntansi, semesternya semester 7. Sebentar lagi ya syukur ya sebentar di sudah kan udah selesai, berarti mata kuliah udah mau habis nih, tinggal skripsi aja kan gitu nih semester depan ya. Nah, karena sudah mau selesai, harusnya adik-adik sudah menentukan langkahnya ke depan nih. Habis ini saya kemana kan gitu ya. Nah, ada sebenarnya beberapa pilihan, apalagi kalau jurusan akuntansi ini jurusan yang fleksibel saya bilang. Maksudnya fleksibel dunia kerja, kemana aja bisa, di mana saja bisa dan diperlukan. Bisa di kampus, bisa di perusahaan swasta, bisa di perusahaan daerah atau pemerintah, atau mungkin bisa create usaha sendiri yang ada hubungannya dengan akuntansi. Nah, tetapi semua itu ada di diri adik-adik masing-masing. Karena dari sekian mata kuliah yang dari semester 1, semester 7, pasti ada yang menjadi minat bakatnya kita. Pasti ada minat bakatnya kita. Misalnya, seumpamanya karena jurusan akuntansi dari pertama mungkin pada saat semester 1 atau sebelum mendaftar di jurusan akuntansi ini pasti sudah berpikir, saya ini pasti senangnya akuntansi gitu. Atau mungkin saya coba-coba, atau saya ikut teman. Nah, apapun itu alasannya, sudah tidak bisa dibalikin lagi nih. Ini sudah mau di penghujung, sudah mau selesai kan, nggak bisa dibalikin lagi nih. Harus nyemplung di akuntansi. Nah, umumnya saya bilang umumnya ya mungkin 70%, 80% karena sudah di jurusan akuntansi pasti jiwanya ada di akuntansi, senang gitu, senang sampai bisa bertahan nih kan. Ya dinikmati dengan kebahagiaan, dengan senang, kasih tugas akuntansi dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah akuntansi, itu banyak pilihannya saya bilang tadi. Akuntansi itu jangan berpikir, oh saya kerja di perusahaan di bank, saya kerja di perusahaan swasta, boleh, di mana saja boleh. Tetapi saran saya, kalau sudah di akuntansi, ada 3 sebenarnya jalurnya. Akuntansi mata kuliahnya, audit mata kuliahnya, perpajakan mata kuliahnya. Yang kita mata kuliah pokok saya bilang ya mungkin ada bahasa Inggris, ya mungkin sampai semester berapa aja dapat. Kalau ini kan terus nih dari semester 2 atau semester bahkan semester 1 sudah dapat akuntansi, dasar akuntansi, terus sampai terakhir. Nah, dari mata kuliah 3 ini mungkin ketiga-tiganya adik-adik bagus, atau mungkin hanya salah satunya saja, atau jangan-jangan nggak ada. Jangan-jangan. Tapi saya harap dari 3-nya itu 1 lah. Umpamanya apa yang suka nih? Akuntansi. Nah, akuntansi bisa jadi beririsan dengan auditor, internal auditor, bisa, atau eksternal auditor, bisa. Di audit ini juga tadi seperti tadi internal audit, eksternal audit, bisa.
Akuntansi bisa juga jadi finance manager, buat internal finance di satu perusahaan. Bisa di mana-mana saja bisa. Terus kalau perpajakan bisa saja, namanya tax finance di perusahaan yang berhubungan dengan perpajakannya, atau jadi salah satunya tadi sebutin jadi konsultan pajak, jadi analis mungkin banyak. Nah, cuma proses itu adik-adik harus berproses, harus mendalami. Kalau kita ingin profesional harus dalami ilmunya. Ya dengan tata cara ya seperti saat ini, mungkin dengan kuliah, mungkin dengan membaca, mungkin kegiatan praktek dan lain sebagainya. Nah, khusus sekarang di pajak. Nah, sekarang berbicara pajak nih. Pajak salah satunya bisa saja ikut jadi salah satu sebutin tadi, satu konsultan pajak. Cuma semua yang tak sebutin tadi berproses, tidak bisa seketika. Ada sertifikasinya, harus belajar. Gak lulus ujiannya ikut lagi, gak lulus ikut lagi, terus begitu. Tapi kita harus fokus, jangan nanti pada saat kita akan sudah menentukan jurusannya apa atau pinginnya kita apa, gak berhasil, ya jangan sampai gak coba lagi, dicoba dulu sampai benar-benar wah bukan jiwa saya ternyata di sini, baru boleh balik arah. Tetapi kalau sudah mau menentukan tujuannya gak berhasil, coba lagi, termasuk sertifikasi tadi. Nah, di pajak ini itu sama dengan kita naik motor, di audit juga sama dengan kita naik motor. Adik bisa naik motor, adik bisa mempergunakan kendaraan, tetapi nggak punya SIM. SIM itu sertifikasinya. Berarti adik hanya berjalannya di lingkungan rumah saja, di gang saja, antar banjar saja, lingkungan banyak. Tapi nggak bisa ke Denpasar, nggak bisa ke Gianyar, kalau dari sini ke Gianyar, karena harus membawa SIM dan lain sebagainya. Nah, begitupun konsultan pajak, begitupun auditor. Berarti harus mencari SIM-nya bentuknya sertifikasi. Nah, sertifikasinya perlu proses, ya dari belajar, sama pokoknya prosesnya itu ikutin aja. Nah, harapan saya setelah tentukan tujuan, dalami, ikuti prosesnya. Apa yang adik-adik akan impikan, cita-cita kan pasti berhasil. Ikutin aja itu. Ini kan lagi dikit nih. Atau umpamanya dengan tata cara yang meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, udah cari spesialisasi ilmunya apa. Jangan nanti sementara arahan saya ya, S1 akuntansi jangan langsung ke hukum dulu. Memang beririsan ya. Tetapi kalau bisa akuntansi dalami dulu di akuntansi kalau masalah. Nanti kalau paman kita di pajak, ada irisannya dengan hukum. Kita dalami dulu akuntansinya. Setelah itu teman-teman juga termasuk saya ikut sekarang di jenjang S1 hukum. Bisa lakukan untuk membackup kita di legalnya, di hukumnya, di aturannya. Nah, mungkin begitu tata caranya. Ya, sekedar pesan aja. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Materinya hari ini adalah materi tentang PPN. Selain PPN ada konsepnya PPH. Kan gitu nih, PPN, PPH. Nah, cuma PPN ini jauh lebih mudah menghitung tarifnya daripada PPH. Kalau PPH dia bermacam-macam. Ada PPH pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 4 ayat 2. Nah, ini beda-beda tarifnya. 21 aja bisa berbeda tarifnya. Kalau dia tarif progresif, tarifnya mulai dari yang mungkin 5%, terus 15%, terus 5%, 30%, 35%. Terus kalau pasal 12-nya untuk yang badannya tarif 11% dan 22%. Banyak. Nah, coba kalau BPN tarifnya 10 atau berapa? 11. Nah, dulu 10 semenjak Undang-Undang HPP tahun 2021 PPN, tarif PPN berubah dari bulan April tahun 2022. Yang sebelumnya berarti Januari sampai Maret 2022 10%, April sampai saat ini 11%. Dan
Di undang-undang itu di awal Januari 2023 tarifnya 12% naik ya. Kecuali nanti ada peraturan perubahan undang-undang. Ya, tetapi kalau kita melihat undang-undang APB-nya Januari tahun depan ini sudah menjadi 12%. Ya, 12%. Oke, gitu ya. Nah, konsep dasarnya kalau PPN ini adalah pajak end user. End user itu siapa pemakai terakhir. Siapa pemakai terakhir? Dia yang akan bayar pajaknya. Beda dengan PPH. Semakin panjang distribusinya, semakin mahal harganya, dan objek PPN-nya akan semakin besar. Nilai PPN-nya akan setorkan, sehingga nanti yang terakhir yang akan bayarkan. Nah, ini yang konsep PPN-nya. Nanti ada subjeknya. Subjek pajaknya siapa? Ada orang pribadi, ada badan. Orang pribadi atau badan. Nah, saat kapan wajib pungut PPN? Saat kapan? Dalam kondisi apa? Atau saat kapan? Saya nggak ada. Saat kapan? Kalau ada apa ya? Saat kapan? Saat kapan? Saat tanggal pembayaran. Saat tanggal pembayaran. Berarti kalau itu saat terhutangnya. Ada dua. Tadi saat kapan kita akan mulai memungut PPN? Saat kapan kita terhutangnya? Saat terhutang itu ada dua pilihan. Tadi disebutkan saat pembayaran. Terus lagi satu apa? Saat pembayaran. Berarti kalau dia ada dua pilihan, berarti mana yang lebih dulu? Misalnya gini, saya lakukan penyerahan barang. Kemudian saya mau jual nih, anggap gitu. Saya menjual barang yang objek PPN. Terus saya sampaikan DP dulu deh. Namanya Bapak 10% atau 20%. Berarti pada saat DP ini dia sudah objek atau belum? Oke, saya ulang ya. Saya ini ada jual beli barang nih. Oke, barang belum saya serahkan. Saya minta DP dulu. Saya minta DP nih. Objek PPN atau enggak PPN? Terima kasih. Objek PPN atau enggak PPN? Atau enggak? Saya kasih DP satu lah. Anggap nilainya berapa nih? 1 miliar. Ini 300 juta. Barang itu belum saya serahkan tuh. Si B pembeli. Penjual. Ini bukan pembual ya, penjual. Penjual. Ini kirain Pak. Ini belum terserahkan tuh barangnya. Tapi si B ini sudah bayar. Belum penyerahan. Dia 300 juta nih. Saat kapan tertanya? Saya kasih tanggalnya, tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa ya? 2. Tanggal 1 ya? Oke, tanggal 1 bulan 11 ya? 24. Nanti dia akan serahkan di tanggal 1 bulan 12. Dari sebulan dia akan serahkan. Dia DP nih. Kapan terhutang PPN-nya? Tadi terhutang PPN-nya pada saat apa? Penyerahan dari 1. Oke, kalau begini kondisinya dia belum serahkan, tapi dia udah bayar DP-nya. Saat penyerahan, berarti intinya anggap di bulan 12 barang ini kan saya kasih nih.
nilainya kan tadi totalnya 1 miliar kan gitu nih. Berarti pertama saya bayar 300, kedua saya bayar 700 pada saat pelunasan nih bayarnya sekarang. Ini kan 1 M nih. Berarti ini dikalikan 11% ini maksudnya. Berarti tanggal 1 bulan 12 PPN-nya saya kena. Itu maksudnya. Ya. Gitu kan? Itu maksudnya. Berarti pada saat saya pelunasan baru objek PPN. Terus yang tadi yang lainnya pada saat pembayaran. Pada saat pembayaran itu berarti pada saat apa? Ini saya bayar juga loh. Berarti pada saat pembayaran berarti saat apa? Saat kapan? Saat uang dibuka. Berarti yang pertama kalau kondisi saya anggap kondisi 1, ini kondisi 2, berarti DP 1 300 kali 11%, gitu maksudnya kan? Yaitu pelunasan DP 2 kan gitu nih. 700 kali 11%, ini tanggal berapa nih? 1 bulan 11, 1 bulan 12. Itu maksudnya. Yang mana? Oh. Yang di atas atau yang di bawah? Yang nomor 1 atau nomor 2? Yang di atas atau yang di bawah? Ingat aja konsepnya. PPN terhutang pada saat pembayaran atau penyerahan barang. Berarti salah satu kan? Berarti kalau kondisinya begini, berarti yang nomor 1 atau nomor 2? 1 apa 2? 1. Iya. Karena walaupun dia kan pada saat pembayaran atau saat penyerahan, bisa saja dia bayar atau nyerahin. Bisa saja dia bayar dulu kan, misalnya produksi nih, barangnya disiapin dulu kan. Belum saya bayar dulu. Karena di sini sudah mengakui menerima dana. Objek PPN itu sudah muncul ya. Berarti ini wajib menerbitkan faktur pajak. Ini faktur pajak. Itu dia. Pada saat kita sudah menerima uang untuk pembayaran itu, dia sudah menjadi objek. Oke. Ya, berarti pada saat penyerahan atau pembayaran, mana dia yang lebih duluan? Kalau seumpamanya duluan dia penyerahan barang, nah dibalik sekarang nih, saya akan lakukan pembayaran saat barang diterima. Datang ngirimnya, namanya pengiriman kan ya, kalau panjang seret, dia terima barang. Setelah terima barang, saya akan bayarkan 1 minggu setelah terima barang. Pada saat dia terima barang, sudah objek PPN. Walaupun belum terima uang, belum melakukan pembayaran, ya itu beda. Berarti mana yang lebih duluan? Sekali lagi, mana yang lebih duluan? Antara dia nerima barang atau nerima uang, ya. Nah, tadi saya tanyakan, kapan boleh PKP? PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak itu baru boleh punya PPN, kan? Nah, pada saat kapan itu terjadi? Saya wajib PKP. Wajib PKP, pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak. Nah, saat kapan? Saat kapan saya wajib PKP? Refresh dulu, saat kapan saya wajib PKP? Pada saat kapan saya harus PKP? Hah? Keras sedikit. Pada saat? Iya.
4,8, di atas 4,8 wajib PKP. Kalau saya masih di bawah 4,8, boleh nggak ajukan PKP? Boleh, tetapi tidak wajib. Ya, berarti dia kewajiban PKB di sini. Musahna kaca. Oke. Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktor terjadinya penyerahan BKP atau JKP. BKP ini barang kena pajak. JKP jasa kena pajak. Wajib dibuatkan faktur. Oke. Terus buat faktur pajak namanya FP. Ini harus dibuat faktur pajak. Oke. Nah, merupakan bukti pajak keluaran atau bagi pembeli merupakan bukti pajak masukan. Nah, paham nggak tentang PKPM? PKPM itu dia apa? Faktur keluaran, faktur masukan. Nah, kalau kita menjual barang, berarti nerbitin faktur pajak apa? Menjual barang atau menyerahkan barang. Faktur pajak keluaran. Ya. Sorry. Kalau kita menjual atau penyerahan, kita faktur pajak keluaran. Kalau kita membeli atau menerima, kita akan mendapat faktur pajak. Ini namanya PKP. Yang punya faktur pajak. Oke, nah, oke. Subjek PPN, oke ya, ini ya orang pribadi ya sudah. Sebenarnya kita kerja dalam bidang perusahaan pajak yang PKP ya, yang bukan PKP. Boleh nggak kita menerbitkan faktur pajak kalau kita nggak PKP? Boleh nggak kita menerbitkan faktur pajak keluaran nih kalau kita tidak PKP atau belum PKP? Hah? Bisa? Bisa apa enggak? Faktur penjualan sama enggak dengan faktur pajak? Faktur penjualan sama enggak dengan faktur pajak? Beda. Oke. Faktur penjualan berbeda dengan faktur pajak. Oke. Boleh nggak kita menerbitkan faktur pajak kalau kita belum PKP? Enggak boleh. Karena kita belum PKP, kita tidak boleh memungut PPN 11% ya, tidak boleh ya. Berarti kalau faktur penjualan boleh. Nama faktur penjualan kayak nota penjualan, kvitasi penjualan. Kalau faktur pajak tidak diperkenankan. Oke. Nah, faktur pajak subjeknya perusahaan pajak bisa orang pribadi PKP atau badan PKP. Ya, bisa orang pribadi atau badan. Non pengusaha kena pajak, impor barang, permintaan barang, jasa kena pajak, melakukan jalan bangun sendiri, pasal 16C. Oke. Apa yang dipahami tentang kegiatan membangun sendiri, pasal 16C? Apa yang dipahami tentang kegiatan membangun sendiri? Gambarannya apa? Kok bisa saya dikenakan PPN? KMS-nya, kegiatan bangun sendiri. Kok bisa saya dikenakan PPN? Apa yang adik-adik pahami? Kira-kira apa? Apa yang adik-adik pahami? KMS itu apa yang Anda pahami tentang KMS? Pernah nggak mendengar? Sudah dulu deh. KMS pernah nggak mendengar? Pernah? Oke, saya jelaskan. KMS, nah di 16 Undang-Undang PPN 16C ada di PMK, saya lupa ya, PMK 66 sama.
PMK 61 saya tahu. PMK 61 tahun 2022, kalau kita membangun, tetapi kita dengan swadaya sendiri nih kita melakukannya sendiri, bukan dengan kontraktor atau cuma dengan kontraktor, kita dikenain PPN membangunnya. Kenapa kita PPN? Tapi DPP-nya DPP nilai lain. Ini kalau seumpamanya harga tanahnya pemerintah membangun 1 miliar tanahnya besar ya, yaitu bangunannya sebesar 2 miliar, maka PPN-nya ini kena 2 miliar sampai 2,2 dikenain kita kalau kita membangun. Tapi dengan syaratnya, ada syaratnya. Kalau luas bangunannya paling rendah 200 meter persegi. Oh gitu nih, paling rendah. Tetapi kalau luas bangunannya, misalnya saya membangun nih harganya 2 miliar, tetapi luasnya cuma 199 meter persegi. Kenapa PPN? Nah, makanya nanti kalau mau buat bangunan gitu jangan 200 meter persegi, buat masih di bawahnya, masih kena pajak KMS ya, bangun sendiri ya. Nanti pamannya kalau di lapangan kan mau turunnya kerja, siapa tahu tempat bekerja, terus dia membangun pabrik, bangun gedung kantor. Pada saat dia play atau submit tentang PBG, ya, kayak IMB atau SLM dan lain sebagainya, nanti kan kelihatan luas bangunan itu. Kalau masih umpamanya masih di bawah ini, ya enggak objek PPN KMS. Tetapi kalau sudah minimum ini, dia jadi objek PPN KMS. Ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Apa membosankan? Enggak, benar-benar nih. Apa membosankan atau gimana? Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Oke, pengusaha kena pajak bisa orang pribadi menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan, melakukan kegiatan usaha termasuk melakukan ekspor jasa, manfaatkan jasa dan jual daerah kelebihannya. Orang pribadi atau badan ya. Cuma nanti ekspor bukan tidak kena pajak, tapi tarif pajaknya PPN-nya berapa? Hah? Ekspor ngirim barang keluar. Tarif pajaknya berapa? PPN-nya 0%. Tidak ada ya. Lakukan penyerahan BKP atau barang kena pajak. BKP tidak termasuk pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil yang bersangkutan memilih menjadi BKP. Pengusaha kecilnya gimana disebut pengusaha kecil? UMKM. Oke, bisa aja UMKM itu omsetnya besar. UMKM itu kalau di aturannya kalau nggak salah 50 miliar disebut UMKM revenue-nya. Berarti pengusaha kecil itu pengusaha yang kalau sesuai pajak, pengusaha kecil itu adalah pengusaha yang omsetnya tidak lebih ya, itu pengusaha kecil, ya. Walaupun gedungnya besar tapi revenue-nya kecil, masih dikit, masih di bawah 4,8 ya disebut pengusaha kecil. Berarti tidak wajib di BKP atau pengusaha, kecuali pengusaha kecil yang bersangkutan memilih untuk jadi BKP yang kayak saya tanyakan tadi. Kalau saya makanya belum mencapai ini, boleh nggak saya BKP? Boleh, itu saya pengusaha kecil yang belum mencapai 4,8. Tapi kalau sudah mencapai 4,8 dia bukan pengusaha kecil lagi. Berarti dia wajib BKP. Wajib mengajukan ya. Pamannya saya nggak mengajukan nih, apa risikonya? Nah, nih 4,8 nih, udah nih. Saya tahu aturannya, tapi saya nggak mengajukan. Tadi kan pastinya wajib, apa risikonya? Hah?
kena penalti, ya benar, kena penalti. Atau risikonya bisa ditetapkan secara ya jelas saja. Risikonya dia tarik mundur 5 tahun ke belakang daripada sukarela. Makanya nih saya dari tahun 2020 lah, udah di atas 4,8 nih. Ternyata sampai tahun 2024 saya belum ajukan nih, belum saya ajukan. Berarti kalau saya sukarela ajukan, yang ini dosa saya terhapus. Tapi kalau saya nggak ngajukan, tapi saya ditetapkan secara jabatan, ditarik mundur sampai segini, sampai tahun 2020. Kan 5 tahun ke belakang, 2024 kan, 21, 22, 23, 24, pas 2020 sampai tahun depan gitu ya. Makanya nanti kalau pemain ada usaha atau tempat kita bekerja, lihat revenue margin kotornya. Berarti tanpa mengurangi biaya dulu, berapa sih penjualan kotornya atau omset brutonya dia. Kalau sudah di atas 4,8 nih, sarankan Pak, ini udah harus PKP ya, ajukan aja PKP ya. Nanti persyaratan PKP-nya ya ada SPT tahunan, dengan lokasi, identitas direktur, NPWP badan usaha, nanti ada kunjungan lapangan. Oke, ini udah. Kewajiban PKP, usaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pelabelan, melakukan ekspor barang, melaporkan usaha melakukan sebagai usaha kena pajak seperti saya sebutkan tadi. Kalau dia sudah tidak pengusaha kecil lagi, wajib melaporkan usahanya untuk dilakukan atau sebagai pengusaha kena pajak. Saya dikukuhkan sebagai pengusaha. Ya, memungut pajak yang terutang ya PPN-nya maksudnya. Seperti yang saya tadi, mana yang lebih duluan ini. Kalau dia melakukan penyerahan, ya pungut PPN-nya. Kalau dia duluan bayar, ya pungut setahun PPN 11%. Kapan terakhir laporan PPN dan pembayaran? Oke, sekarang namanya kemarin saya di bulan kemarin saya datang ke sini di Oktober 1 sampai 31. Kapan saya harus paling lambat? Paling lambat saya kapan harus lapor? Kapan saya harus bayar? PPN kapan saya harus lapor? Bayarnya paling lambat kapan? Lapornya paling lambat kapan? Tanggal berapa? 15. Tanggal 15. Tanggal 15 apa nih? Bulan berikutnya. Terus paling lambat saya cerita paling lambat ya. Terus 31 atau 30. Kalau Februari tanggal 29 gimana? Boleh nggak? Iya kan benar saya nanya nih. Tanggal 28 boleh nggak? Ada loh. Selama 8 tahun sekali ya kalau nggak salah saya nggak tahu. 28 boleh nggak? Gitu. Ayo, kapan nih? Tanggal 20 bulan berikutnya, tanggal 15 bulan berikutnya, tadi tanggal 31, tanggal 30, tanggal 29, tanggal 28. Yang benar kapan? Tanggal 15, 14. Tanggal 15, Ya. paling lambat? Paling lambat itu tanggal 30 November. 30 November, mamanya kalau saya Desember. Kalau saya bulan Februari pokoknya. Ayo. Akhir bulan. Itu tepat tuh. Akhir bulan berikutnya. Ya, akhir bulan berikutnya nggak tahu tanggalnya berapa. Kalau dia pas tanggalnya 30 ya tanggal 30. Kalau pas tanggal 31 ya 31. Kalau pas tanggal 28 ya 28 kan semua nih Sluk Jagen kelihatan nih. 28, 30 ketika saya kan. Yang tepatnya itu akhir bulan berikutnya lapor. Bayarnya kapan? Paling lambat? Tanggal 15 bulan Paling lambat? 30 bulan berikutnya. Nah, kalau saya pamannya tanggal 31 ayo tuh. Atau saya Februari mau ngomong apa? Ayo tuh coba tuh. Kapan terakhir saya harus bayar? Nanti kan lapor. Lapor tadi paling lambat akhir bulan berikutnya. 4 tuh, pamannya tanggal 28 boleh. Kalau
pas Februari atau tanggal Februari tanggal 29 boleh, atau 30 umpamanya pas di tanggal 30 akhir bulannya. Nah, bayarnya sekarang. Minggu pertama bulan selanjutnya. Hah? Minggu pertama bulan selanjutnya. Iya, minggu pertama. Terus coba nih, kapan saya nih? Nah, ini udah aturan loh. Mempersepsikannya harus jelas kan? Kan katanya harus mendapatkan kepastian hukum. Kalau minggu pertama, ayo kapan? PPN. Oh tadi PPH benar. Tadi tanggal 15 bulan berikutnya, tanggal 10 bulan berikutnya ada PPN sudah. Dikasih loh tanggal itu. Tetapi kalau yang PPN tidak ada tanggalnya loh. Oh saya kasih dulu yang itu. Hah? Nggak ada tanggalnya. Nggak ada tanggalnya. Bukan nggak bayar, nggak ada tanggalnya. Tetapi itu dipaksa bayar loh. Tadi sebutkan lapor tadi akhir bulan berikutnya. Bayar? Awal bulan? Enggak. Hah? Tadi akhir bulan? Enggak. Hah? Yang tepatnya itu adalah hah? 2 bulan, sebulan enggak. Sebelum dilakukan iya benar. Aturannya sebelum dilakukan laporan BPN. Lapornya kan paling lambat tanggal 31. Bisa saja dia bayar tanggal 31, yang penting belum lapor. Bisa ngerti nggak? Masa gini? Ya, boleh benar kan? Ini kan aturannya benar. Dia bilang. Pertama kita konsepnya akhir bulan berikutnya. Oke, tadi kan tanya Februari, ya kena dia kan? November kena dia, Oktober kena dia kan? 30, 31 kena, 28, 29 kena. Oke, clear. Terus bayarnya kapan? Paling lambat sebelum melakukan pelaporan. Boleh nggak tanggal 1 yang tadi atau minggu pertama boleh? Boleh nggak tanggal 2? Boleh nggak minggu ketiga? Boleh. Udah. Kita kan sebut yang paling lambatnya. Terus tanggal 31 boleh nggak? Boleh, tapi sebelum lapor. Ya udah. Aturan ini ya sebelum lapor. Ya, clear sana. Oke? Menyetorkan pajak pengembangan nilai masa harus dibayar dalam masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan. Dapat dari serta memonitorkan pajak penjualan atas barang dagangan. Yang poin C ini berlaku dia namanya PKPM. Saya nih, jual meja lah, jual meja. Saya beli meja nih, harganya anggaplah 1 juta. PPN-nya berarti berapa? Kok 1 juta berapa? 110. Ini kan? Aku beli, harganya 1 juta. PPN 11% ya, 110. Berarti totalnya 1 juta 110. Kalau kita bisnis, berarti kita harus nyari margin. Berarti nilai pembelian saya ini sudah di segini loh. Saya mengeluarkan uang untuk beli meja ini segini kok. Ini kita sebut namanya faktur pajak Oke, clear sana ya. Waktu saya beli pertama. Yang kedua, saya pasti jual nih, karena saya memang kegiatan jual beli meja. Mungkin nggak saya jual seharga ini? Mungkin saja, tapi saya pasti rugi cepat tutup. Belum ikan saya, ya kan? Belum ongkos sewa kantor, sewa gudang, ongkos angkut, beli pokoknya. Jadi segini saya jual pokoknya, itu bisnisnya nggak sehat. Berarti anggaplah saya cari marginnya cukup besar, satu meja itu 500.000. Berarti waktu kita jual, berarti harganya 1.500.000 ditambahin 150 ya. Sekali 11 berapa? Angkanya nggak bulat, nggak enak rasanya. Saya anggaplah 2 juta ya, biar bulat. Saya jual dengan harga 2 juta. Persen saya berarti ini 220 ya. Berarti ini berapa? 1 juta 2 juta 220. Segitu saya jual. Oke,
Oke, segini saya jual. Nah, berapa nilai PPN yang harus atau kurang bayar atau kurang setor? Ini kondisinya nih. Pertama, saya beli barang nih, harganya 1 juta, PPN kena 11%, 110. Jadi saya keluarkan uang untuk bayar 1.110.000. Itu betul kan? Kali tadi ini sama yang produksi nih, sama toko mejanya, itu. Oke, saya bayar 1.110. Saya jadi pembeli nih, oke, harganya 2 juta plus PPN. Saya terimalah uang segini. Margin saya, laba saya berapa? Terus PPN yang saya harus bayar berapa? Pertanyaannya dulu. Margin saya berapa? Terus PPN yang ini kita praktis ya, jangan teori saja. Oke. Margin saya berapa? Margin itu laba kotor lah. Laba kotor berapa? PPN kurang bayar berapa? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo, transaksinya kayak gitu. Nggak bisa. Beli barang, terus jual barang. Saya mau tanya margin kotor saya berapa, PPN-nya berapa? Saya harus store. Kan tadi konsep PPN-nya cari dulu nih. Konsep PPN. PPN yang kita pungut ini itu adalah penghasilan kita apa enggak? Secara akuntansi. Secara akuntansi ini saya jual nih, itu sekarang kan ke akuntansi sekarang. Nih, berapa saya aku revenue nih? Revenue itu pendapatan berapa? 1.110.000. Hah? Pendapatan 1.110.000. Oh, dari 1 juta. Hah? Pendapatan 1 juta. Saya beli barang 1 juta. Jual 2 juta. Kalau beli barang itu apa? Dia menjadi HP. Kalau menjual menjadi sumber revenue atau omset. Berapa nih saya catat sebagai penjualan saya di akuntansi? Kok 1 juta? 1 juta saya beli barang. Menjual kan 2 juta. 2.220 plus PPN. Berarti saya jual kayak gini, jualannya apa? Siapa bisa? Anak secara tunai, penjualan secara tunai. Ayo dah, akuntansi sudah tujuh. Penjualan secara tunai. Menjual secara tunai. Kalau kita akuntansi ya nih. Kalau kita membeli barang secara tunai apa jurnalnya? Beli barang secara tunai. Ayo, semester 7. Ya. Oke, clear. Kalau kita menjual barang secara tunai, kas pendapatan. Oke, kas pendapatan. Nah, penjualan ya, kesepakatan dulu ya. Kas pendapatan di sini, pembelian atau nanti ke HPP boleh pada. Oke, clear. Ini berapa angkanya? Kalau pembelian ada kas pendapatan berapa angkanya? Hah? Ini berapa? Ini ada 2 angka nih. Keinginan jurnal nih. Maka saya tanya tadi, PPN itu masuk bagian revenue atau apa? Apa utang atau titipan? Utang, clear. Utang posisi jurnalnya debit kredit? Kredit. Oh, cepat ya tuh. Berarti dia nih utang
PPN berarti atau PM dia. Berapa angka di sini? Sini berapa? Sini berapa? Sini berapa? Hah? Oke, si utang waktu kita pungut ya. Kalau kita mau bayar, berarti sini tempat buat PPN masukkan. Atas. Ini berapa? Nah, terus nih. Nih. Oh, gitu kan? Ya kan? Nah, jadi sini apa jurnalnya berarti? Kas, oke? Permen apa? Keluar. Ini berapa? Nih? Nih? Pertanyaan tadi saya pertama, berapa margin saya berarti? Hah? Berapa? Jangan berapa keropok saya nanti nggak dengar. Berapa? Salah nggak apa-apa? Hah? Margin saya berapa? Hah? Iya, iya. Kok ada nyambung tadi? Iya. Revenue saya berapa? Pendapat saya berapa? Kan buat margin itu kan P&L kan? Ya kan? Profit and loss kan? Komponen profit and loss apa? Pendapatan dan beban. Pendapatan saya berapa? Terus beban saya berapa? Hah? Berapa tadi? Beban saya berapa? Kurang tepat. Oh, saya jawab langsung. Berapa? Oh, kita biar lanci lah sekarang nanti gitu. Masa saya bisa sampai bilang? Saya mau bilang ya. Oke, ini kan ada jurnal nih. Karena ini penting karena konsepnya. Konsepnya ke BPN itu akan gimana gitu. Oke, tadi kalau kita membuat laporan laba rugi, komponen laba rugi itu apa? Sepakat? Nah, ada sepakat. Berarti ini saya membuat nih profit and loss gitu. Profit and loss. Tadi komponennya kan beban atau biaya ya, saya ubah dia singkatnya gitu. Oke, nanti baru sini profit atau loss. Ini pendapat saya berapa saya tanya tadi? Berapa? Yang lain? 2 juta. 2 juta orang di sini. Ini kan dia. Kan ini. Betul nggak? Waktu kita menjurnal itu, nanti kan namanya buku besar, jangan ledger kan pendapatan. Masa 2.250 dari mana dia pendapatannya? Setuju? Oke, berarti kita pilih berapa? 2 juta. Terus siapa? Hah? Kok bisa bebannya 220? 1 juta. Ini juta. Pembelian kan beli barang nih, jadi masuk dia persediaan kan. Kalau kita jual berarti persediaannya kan hilang. Bener nggak? Bener gini konsepnya. Bener kan? Waktu nih jurnal pertama kalau saya beli barang masuk dia pembelian atau masuk persediaan kan? Persediaan pada kas itu kan jurnalnya nih. Terus kalau persediaan yang keluar dia berarti di kredit kan? Persediaan. Jadi menjadi HP. Jurnalnya ini 1, nah ini 1 jurnalnya belum itu konsepnya itu dulu kan. Oke, clear. Berapa sih margin kotornya itu. Terus kalau PPN yang harusnya store berapa kan gitu sekarang nih ke PPN dia langsung salah kaprah nanti. PPN nya berapa berarti? Kan konsep PPN apa? PK, PK nya berapa? PM nya berapa? PK berapa? 1
PK PM berarti saya harus setor berapa? Kok setor berapa? Iya. Tuh saya setor ke negara. Kok dijumlahkan ya mungkin total kita bisa mengatur ke perusahaan. Ya kenapa bisa ada PKPM? Konsepnya gini kasarannya. Kalau adik belum pernah bekerja atau belum pernah mengalami, pejamkan mata sebentar. Dengarkan saya. Ya, seolah-olah gini, saya beli barang, saya bayar nih PPN 110, saya akan ngeluarin uang kan, PPN-nya. Ini bisa saya kreditkan, namanya PKPM. Saya kreditkan. Pada saat saya jual, saya pasti pungut PPN-nya lebih dipungut kan. Makanya konsepnya kenapa ini nggak masuk revenue? Karena titipan. Itu hutang titipan, titipan oleh customer titipan. Oke? Customer titip segini, saya bayar duluan waktu beli barang segini, berarti saya harus kurang titipan orangnya itu harus saya bayar lagi 110, belum harus selisih. Konsepnya itu. Masuk nggak konsepnya? Belum. Nggak terbayang. Benar, nggak apa-apa. Saya ulang lagi. Ya. Nggak apa-apa, karena kita nggak ngalamin masalahnya. Nggak terbayang. Nah, gitu ya. Apa kesukaannya yang senangi biasa beli baju lah. Oke. Beli baju, nah itu kita jual lagi. Jangan baju yang langsung dipakai. Kalau langsung dipakai dia macet dia. Langsung di sini habis, ini nggak ada dia. Tak beli baju, ini nggak ada deh. Langsung bayar segitu ya selesai. Karena kita pemakai terakhir. Tetapi kalau kita jual konsep ini terpakai. Nah, beli baju yang akan kita jual. Beli baju harganya 1 juta, PPN-nya 110.000. Berarti kita beli baju ini sebenarnya harganya 1 juta sebenarnya. Cuma kita bayarin dulu PPN-nya. Karena kita mau jual, kecuali kalau kita mau pakai langsung, ya 1.110.000. Udah habis tadi. Oke. Nah, kalau kita mau jual, berarti kita sudah bayar duluan PPN-nya 110.000 ke negara. Melewati di toko bajunya. Itu nih, sama dia. Sekarang kita yang berposisi sebagai toko baju karena sudah beli baju seharga 1.110.000. 1 jutanya adalah nilai baju, 110 PPN yang kita bayarkan, yang kita titip. Siapa beli lagi dia dengan harga kita jual dengan harga 2 juta. Kita pungut PPN-nya karena kita PKP. Berarti ada tambahan 220. Ini di-cross-kan 220 sama 110 jadinya gini. Oh gitu. Jadinya sisanya 110. Nah itu yang harus, itu namanya konsep PPN. Makanya harus tahu dasar jurnalnya dulu. Kalau ini nggak paham, nggak akan ketemu. Gitu. Makanya harus tahu. Ya PPN-nya apa sih sebenarnya? Ya titipan, uang titipan. Nggak ada miliknya kita. Waktu kita pungut 220 itu bukan revenue-nya kita. Itu adalah titipan yang kita tambahkan dari nilai barangnya. Dan itu harus disetorkan. Karena kebetulan nilainya pembeliannya di bawah ini. Bagaimana kalau pembeliannya terbalik? Ya kita nggak usah setor, lebih bayar, tapi posisi kita rugi. Belinya segini, jualnya segini. Ya mungkin sekali boleh lah, kalau berkali-kali ya sudah pasti belum tiga kan. Posisinya apa? Berarti yang kita pungut lebih kecil daripada kita bayarkan. Berarti kita punya kelebihan. Kita punya kelebihan setoran sebesar 110. Diapakan ini? Kalau kita lebih setor, apa yang bisa kita lakukan sebagai wajib pajak? Ini bisa terjadi. Bisa terjadi, tidak harus maksudnya dia jual barang, bukan. Dia bisa beli barangnya terus, stoknya belum laku nih. Masih lama, posisi 3 bulan masih negatif. Masih lebih stor dia. Beli 10 baru laku cuma 1. Beli lagi baru laku 2, udah habis. Kalau ini kan kebetulan beli 1 langsung habis. Kalau dia lebih setor, apa yang harus bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan kalau kita setor?
bisa lakukan restitusi. Restitusi itu apa? Pengembalian, ya kan? Melalui restitusi dapat dilakukan sebagai PKP. Oke, lewat ya. Ada jawabannya? Ada panggilan? Oke. Nah, ini ya ilustrasi kronologisnya. Kalau kita 4,8, berarti kalau kita sudah lebih dari 4,8, berarti paling lambat akhir bulan berikutnya kita wajib PKP ya. Oke, terus sanksi tidak melaporkan usaha dilakukan sebagai PKP. Nah ini ya, PKP yang sanksi berujung 6 lebih tidak melaksanakan kewajiban sebagai melakukan usaha PKP secara jabatan, seperti yang sebutkan saya tadi ya, bisa dilakukan secara jabatan. Ini lewat ya. KPP tempat wajib mengajukan permohonan PKP. Di mana bisa mengajukan ini? Di mana posisi WP itu berdomisili atau berusaha. Makanya saya orang Badung, nah itu punya usaha di Denpasar. Saya wajib mengajukan pengukuhan PKP di mana usaha saya berdomisili, bukan tempat tinggal pribadi saya. Di mana usaha saya berdomisili. Ya, yang di KPP wilayah Denpasar. Ini nggak usah ya, nggak bisa urus orang sebagai konsultan, nggak usah. Nanti dasar. Nah, misalnya nih, mengajukan permohonan dilakukan sebagai kantor orang kerja menerbitkan pengukuhan PKP tanggal 10 Juni, maka sudah PPN terkait dengan transaksi berikut. Nah, 2 Juni 10 juta, di Juni waktu bayar 11 Juni. Kalau dikukuhkan pada tanggal 10 Juni 2019, berarti yang wajib kita pungut ini tanggal berapa? 11. Pasal setelah kita diku 11 terus 23 dan seterusnya. Berarti yang sebelumnya itu enggak. Terus PT Bintang Timur didirikan pada tanggal 20 Maret 2020, melakukan usaha pengolahan nama listrik, kemasan dan lain sebagainya. Cabangnya banyak nih, pada 20 Maret 2020 sudah dalam 20 April. Nah, pada bulan Mei 2021 termasuk untuk mengajukan permohonan kuasa menjadi PKP. Oke, ini mengajukan PKP. Bintang Jaya mengajukan permohonan PKP ke seluruh PKP di KPP. Nah, di mana berarti dia harus gini? Di mana dia harus mengajukan PKP-nya? Kalau begini dia didirikan 2020 melakukan usaha pengolahan dan penjualan perusahaan ada pusat di Kediri yang difungsikan sebagai kantor administrasi PPP pusat. Cabang di Mojokerto akan merupakan pabrik pengolahan. Nah, ini ada cabang di Mojokerto, ada cabang di Madiun. Di mana mengajukan PKP? Berarti ada 3 kantor nih, pusatnya 1. Terus cabangnya ada di Mojokerto 1, terus ada di Madiun 1. Di mana? Hah? Di mana terus nih? Di mana dia harus nih? Kalau seumpamanya pusat milik kantor pusat di Kediri difungsikan sebagai kantor administrasi di PPP pusat. Cabang di Mojokerto merupakan pabrik pengolahan. PPP cabang Madiun merupakan toko sekaligus gudang. Di mana dia tempatnya? Pertanyaannya dia di mana tempat mengajukan ini? Di pusat. Di cabang boleh Pak? Boleh kok di cabang. Tetapi secara administratif kalau disebutkan di soalnya bahwa dia NPWP-nya pusat, berarti dia di pusat. Ya. Sudah cocok sebagai konsultan. Ini dia minta sebagai aspek perpajakannya yang khususnya PPN, yang jadi wajib PPN pada saat penyerahan ya. Syarat administrasi PPN-nya di pusat. Biar dia bisa menguruskan. Oke? Selesai? Ada pertanyaan yang ini PPN-nya? Secara singkatnya begitu ya, tetapi nanti objek PPN itu ingat ya ke end user, terus kapan dilakukan, kapan terhutangnya,
pada saat penyerahan barang, pada saat mana lebih duluan dengan pembayaran atau penerimaan uang. Nah, terus kewajiban PKB-nya, terus terhutangnya, tadi terhutang udah, kapan paling lama melakukan pelaporan dan penyaluran. Silahkan kalau memang ada yang perlu diskusikan, siapa silahkan. Masuk. Ada kasus yang lainnya apakah ada bebannya? Ada? Ya cukup ya, cukup ya. Ya oke ya. Makasih banyak ya semua. Kalau memang cukup ya, kita cukupkan kali ini. Dan semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi adik. Tapi nanti kalau memang ada yang perlu diskusikan, saya terbuka untuk berdiskusi. Selamat siang, terima kasih.